Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Reno Versena. Saya berada di kelas PR 219C dan di video ini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari selama perkuliahan di semester 6, khususnya di pelajaran Public Relation Program. Dari awal masuk kita sudah mendapatkan banyak hal, salah satunya seperti pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sudah memulai kelas dengan online session. Secara nggak langsung pelajaran yang kita pelajari juga berhubungan sama pandemi COVID-19 ini. Jadi yang kita pelajari bagaimana perusahaan-perusahaan, bagaimana PR-nya perusahaan itu menghandle situasinya di saat pandemi COVID-19 ini, biar reputasinya tidak hancur atau income-nya juga tidak berantakan. Dengan kondisi seperti ini, peran PR malah sekarang sangat penting karena PR itu kan sebagai wajah perusahaan. Jadi apapun tindakan perusahaan itu akan menentukan bagaimana reputasi perusahaan tersebut di mata masyarakat. Jadi apakah perusahaan bertanggung jawab? Karena dengan virus ini kan pasti banyak efek atau kendala yang terjadi di perusahaan kan. Entah pengurangan income atau kendala karyawannya, pekerjanya, rekannya. Jadi itu PR yang baik kalau bisa mengelola dalam kondisi bisa mengelola situasi seperti itu, bisa mengontrol biar tidak berantakan, itu sangat menguntungkan untuk si perusahaannya. Kali ini saya akan langsung menjabarkan apa yang telah saya pelajari. Sebagai PR, ada 3 pekerjaan yang harus diperhatikan. Pertama ada project, kampanye, dan program. Project contohnya seperti laporan tahunan, atau penganggaran, siaran pers, artikel, atau beberapa taktik terkait erat di sekitar open house. Terus yang kedua ada kampanye. Kampanye itu kegiatan terencana yang bertujuan untuk menyelesaikan tujuan perusahaan dengan periode waktu dan memiliki satu tujuan atau sasaran tertentu. Contohnya seperti no plastik, yang kita tahu no plastik itu kan adalah kampanye untuk mengurangi jumlah pemakaian plastik. Gitu, dan itu biasa ada kurun waktu tertentu. Dan yang ketiga ada program atau serangkaian project yang saling terkait satu sama lain. Jadi programnya harus berkelanjutan karena ini adalah periode kerja jangka panjang. Program bertujuan untuk menyelesaikan tujuan bisnis tingkat tinggi. Contohnya, kampanye untuk mengurangi kecelakaan yang terkait dengan mengemudi dalam keadaan mabuk, atau kampanye untuk meningkatkan moral dan produktivitas karyawan. Public relation itu harus mampu melakukan mempublikasikan siaran pers pertama untuk mengungkapkan informasi secara terbuka kepada wartawan sebelum mereka dapat mendengar informasi dari tempat lain. Ini menurut E.V. Lee atau pendiri hubungan masyarakat modern dan komunikasi krisis. Beliau juga menyarankan PR harus melakukan pendekatan 2 arah. Jadi kalau seandainya kita menjadi sebuah PR dari sebuah perusahaan dan perusahaan kita ada sesuatu yang harus diberitakan ke wartawan, itu biasanya PR yang langsung berhubungan sama media-media. Gitu loh. Jadi biar wartawan atau media itu tidak mendapatkan informasi dari orang yang tidak menguasainya, karena bisa jadi misinformasi. Menurut Ivili juga, prinsip dari PR itu ada beberapa. Salah satunya memberitahu tentang kebenaran, memberikan fakta yang akurat, dan memberikan akses direktur humas ke atas manajemen sehingga dia dapat mempengaruhi keputusan. Menurut Edward Bernays, fungsi dari PR adalah mempromosikan klien, mengoperasikan perusahaan sedemikian rupa untuk mendapatkan persetujuan publik, bertindak sebagai layanan publik, untuk mempromosikan ide dan kemajuan baru, dan untuk membangun hati nurani publik. Definisi sederhana public relation juga adalah melakukan kebaikan dan memberitahu orang-orang tentang hal itu, komunikasi 2 arah antar organisasi dan publiknya, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu adalah kita. Atau PR juga berarti kinerja dan reputasi. Ini seperti yang pada umumnya kalau PR itu berhubungan sama reputasi. Gitu. Public relation juga memiliki fungsi-fungsi dalam perusahaan. Di antaranya adalah sebagai community relation, corporate communication, customer relation, employee relation, financial relation, governmental relation, media relation, public affairs, dan strategic communication. Jadi fungsi PR itu di dalam perusahaan itu juga bisa sebagai hubungan antara si perusahaan itu sama sebuah komunitas. Atau enggak dari
antara corporate atau sesama corporate yang lain, dan hubungan juga antara si perusahaan atau dengan customernya, dan antara karyawan dengan holding atau si perusahaannya, dan finansialnya juga. Habis itu juga dengan urusan si perusahaan itu dengan kepemerintahannya juga, dan sudah pasti juga ke media, karena PR itu peran yang paling penting adalah di saat di depan media, dan juga setelah media sebagai public affairs ya. Habis itu yang terakhir strategi communication. Jadi PR itu juga sebagai strategi bagaimana perusahaan itu mengkomunikasikan ke masyarakat atau publik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di saat kita membuat planning sebagai PR ya, membuat planning atau membuat sebuah rencana. Dan juga ada poin-poinnya. Yang pertama poinnya adalah background. Jadi background ini bisa dari company atau PR programs background. Jadi bisa dari background perusahaan itu, atau enggak backgroundnya si program PR-nya yang bisa kita jelaskan. Yang kedua ada SWOT analysis. Jadi ini adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi ini adalah bisa kita jelaskan SWOT si perusahaannya atau SWOT PR programnya. Kayak contoh kelebihannya si perusahaannya apa, kekurangannya apa, atau enggak kelebihan program PR-nya apa, kekurangan program PR-nya apa, seperti itu. Nah, habis itu yang ketiga adalah riset. Jadi setelah di background itu juga kita harus meriset. Jadi situasi yang sedang terjadi itu seperti apa, kayak gimana yang sekarang sedang terjadi itu seperti apa. Itu background yang pertama. Yang kedua ada objektif. Jadi objektif ini programnya. Kita menjelaskan di sini programnya itu bakal kayak apa yang kita pengen jalankan. Planning itu kan berurusan sama program pasti. Nah, programnya itu seperti apa? Di situ komunikasinya itu juga bertujuan untuk menginformasi, mempersuasi, terus habis itu counteract, attract, engage, recruit, dan protect. Jadi program itu komunikasinya untuk beberapa hal tadi. Nah, setelah objektif yang kedua, yang ketiga adalah target audience. Ya, ini ada primary, secondary. Jadi target audience itu mau kemana? Yang primary-nya siapa, yang secondary-nya siapa? Contohnya klien, potensial klien, investor, opinion leader, policy leader, media. Contohnya primary-nya adalah klien atau investor. Nah, secondary-nya adalah media gitu loh. Yang keempat ada key message atau campaign message dan target audience message. Jadi ini key message ini adalah pesan yang ingin disampaikan yang bisa masuk ke dalam benak masyarakat gitu. Jadi ini bisa program pesan dari programnya atau enggak pesan yang ke publiknya, ke masyarakatnya. Yang kelima adalah strategi. Jadi ini konsepnya. Konsepnya itu apa? Kita pengen ngapain gitu loh. Nah, karena tanpa strategi, waktu dan sumber daya mudah terbuang. Jadi kegiatannya itu jadi nggak jelas kalau strateginya tidak ada tuh. Nah, setelah strategi ada taktik. Jadi taktik ini lebih detail lagi. Jadi kita pengennya apa, bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Gitu loh. Jadi ini lebih detail. Gitu. Contohnya, kalau strategi adalah visi, taktik itu adalah misinya. Jadi kita pengen apa, nah terus taktik itu adalah bagaimana kita pengen dapetin apa yang kita pengennya itu. Gitu loh. Nah, setelah taktik, ada yang ketujuh itu namanya timeline dan budget. Jadi timeline ini jangka waktunya, kapan, dari kapan sampai kapan. Nah, budget itu lebih ke pengeluaran. Seperti yang kita tahu, budget pasti berhubungan sama uang. Jadi kita membutuhkan dana berapa, untuk apa, berapa banyak, totalnya berapa, jumlahnya berapa, dan apa aja yang kita dapetin dengan uang segitu. Karena kan planning biasanya membutuhkan uang untuk mengeksekusi planning itu. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, yang ke-8. Evaluasi biasanya baru bisa kita isi setelah semua acara atau semua kegiatannya sudah kita jalankan. Jadi evaluasinya adalah masukannya, kekurangan dari acara itu, kelebihannya dari acara itu. Karena sudah dieksekusi, pasti biasanya kita tahu apa. Dan itu biasanya adalah hasil rembukan bersama. Gitu. Jadi yang pertama ada background, yang kedua objektif, ketiga target audience, keempat key message, kelima strategi, keenam taktik, ketujuh timeline dan budget, dan yang ke-8 adalah evaluasi. Ke-8 hal ini harus diperhatikan di saat kita ingin membuat planning. Jadi itu adalah beberapa hal yang saya pelajari di mata kuliah PR program. Semoga buat yang mendengarkan bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf jika saya masih banyak salah kata karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih.